24 jam hari ini. Di tengah pandemi COVID-19, Yayasan Masjid Agung Palembang melaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Hanya saja pelaksanaan sholat dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, salah satunya jaga jarak aman. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikramo atau lebih dikenal dengan Masjid Agung Palembang menyelenggarakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Bedanya, pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah menerapkan physical distancing. Masjid yang berada di pusat jantung kota ini biasanya menampung 10.000 jamaah sholat, namun saat ini dibatasi hanya 3.000 jamaah. Selain di dalam masjid, pelaksanaan sholat juga dilakukan di seputaran bundaran air mancur. Setiap jamaah memberi jarak satu sama lain sekitar 1 meter. Sebelum pelaksanaan sholat, panitia juga melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan termogun kepada setiap jemaah. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo yang ikut melaksanakan sholat di Masjid Agung terus menghimbau kepada warga untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk saat melaksanakan sholat Idul Adha. Kita kedepankan adalah protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Dari korban ini, kita pakai air, dan insya kalau berkorban itu dengan keikhlasan, kita akan diberikan balasan yang besar. Begitu juga saat melaksanakan pemotongan hewan kurban, Harnojoyo juga meminta untuk tidak ada kerumunan warga. Reporter dan juru kamera Al-Hadi Parit, palpres.com. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional resmi mengusung Enos dan Yuda untuk maju dalam Pilkada Oku Timur pada 9 Desember mendatang. Surat keputusan dukungan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional secara resmi mengeluarkan surat keputusan dukungan kepada bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur, Haji Lanosin ST dan Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH atau Enos Yuda untuk maju di Pilkada Oku Timur 9 Desember 2020 mendatang. Penyerahan SK dukungan diserahkan Ketua DPD PAN Oku Timur Juanda SEMM dan diterima oleh Enos Yuda di kantor DPD PAN Oku Timur belum lama ini. Ketua DPD PAN Oku Timur Juanda SEMM mengatakan sebelumnya PAN telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada salah satu calon. Namun hal itu hanya sebatas rekomendasi dan bukan merupakan dukungan final terhadap salah satu paslon. Sebab menurut Juanda, SK dukungan parpol merupakan keputusan final partai dalam menentukan pasangan calon yang layak diusung untuk maju di pilkada. Seluruh partai yang ada kursinya di Oku Timur ini ada 10 partai kan. Nah kalau 8 sudah berada di Enos, 7, 8 termasuk PAN, ya hitung-hitungannya sebab itu yang diambil oleh partai PAN sehingga PAN itu akan ikut menang. Sementara paslon Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur Enos Yuda mengaku sangat berterima kasih kepada pengurus PAN atas dukungan untuk maju di Pilkada Oku Timur. Bahkan dirinya berharap seluruh kader dan pengurus DPD PAN Oku Timur dapat bergandeng tangan serta berjuang bersama memenangkan Pilkada Oku Timur. Harapan saya ke Partai PAN tentu banyak, ada di titik tertentu Partai PAN memiliki kekuatan yang bisa diandalkan menurut penilaian kita bersama, bahwasanya di titik tertentu harus menggunakan kader dari PAN, hingga akhirnya nanti mungkin secara keseluruhan partai-partai pendukung dapat duduk bersama, berkoalisi dan menentukan arah agar dapat memenangkan Indonesia. Reporter dan juru kamera Arman, palpres.com. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur independen, Haji Akmaluddin dan Triyono dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kontestasi Pilkada Musirawas. Hal ini diketahui setelah kedua bakal calon ini tidak menyerahkan surat dukungan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas. Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Kabupaten Musirawas, Apandi mengatakan, kedua bakal calon yang maju melalui jalur independen tidak menyerahkan syarat dukungan ke KPU Musirawas.
Apandi menjelaskan pada H-1 batas penyerahan syarat dukungan LO dari bakal calon independen datang ke kantor KPU. Namun mereka tidak menyerahkan dokumen perbaikan dan mereka memastikan tidak melanjutkan mendaftar untuk jalur independen. Persorangan itu dia TMS tidak memenuhi syarat ya, karena sampai waktu yang perbaikan di jadwal 25 sampai 27 tidak menyerahkan perbaikan. Jadi kita tunggu sampai jam 24.00 karena dari awal kan dia yang memenuhi syarat itu 11.771, sedangkan di Musirawas untuk jalur persorangan itu minimal 24.612. Jadi sampai kita tunggu di waktu perbaikan tidak menunjukkan perbaikan, jadi dengan sendirinya tidak memenuhi syarat. Kurangnya 2 kali lipat. Jadi kalau kurangan itu kan 25.862. Jadi kalau untuk jalur persorangan tidak ada. Tapi kalau untuk yang bakal calon ini, kalaupun yang tadi dari partai masih bisa, masih lewat bukan partai, calon masih proses mencari perahu. Sementara itu, Haji Akmaluddin saat dikonfirmasi masih berharap untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Musirawas. Namun dia mengaku kesempatan itu sangat minim. Terkait maju lewat jalur partai politik, dia pesimis mengingat beberapa partai politik sudah memilih kandidat untuk bertarung dalam Pilkada Musirawas. Reporter dan juru kamera Ahmad Fatria Arsasi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Hendak hati bersenang-senang merayakan ulang tahun teman, malah membuat Abi Pratama Husada merundung kesedihan. Betapa tidak, motor kesayangannya sudah tidak ada di tempat saat ditinggal selama 2 jam. Atas kejadian ini, Abi melaporkan kejadian yang dialaminya ke petugas SPKT Polrestabes Palembang. Saat sedang merayakan hari ulang tahun temannya, Abi Pratama Husada, warga Jalan Abi Kusno Cokro Suyoso, Kecamatan Kertapati Palembang, malah kehilangan motor kesayangannya. Peristiwa itu terjadi Minggu 26 Juli 2020 di lorong masjid, rumah susun blok 46, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tepatnya di kediaman rekan korban. Oleh korban, peristiwa pencurian kendaraan bermotor tersebut lantas dia laporkan ke SPKT Polresta Palembang Senin 27 Juli 2020. Ditemui saat melapor, korban menjelaskan bahwa dia baru tahu kalau sepeda motornya sudah raib saat hendak membeli rokok sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Padahal selama berada di lokasi sebelumnya, motor jenis Honda Beat Street dengan nopol BG 6992AC masih ada. Kawan aku yang lagi ulang tahun di situ makan-makan. Terus? Jam 12 itu tak beli rokok subuh-subuhnya, lihat motor ada kati lagi. Dikunci dah motor? Dikunci start. Pak ini ya? Kunci cakram gitu. Pakai gembok? Tidak, tinggal kunci cakram. Kunci cakram ya? Iya, cakram. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi bersama tim redaksi Sumsel 24 jam dan Harian Umum Palembang Express mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.